Oke, pagi ini kita akan melihat kenyataan yang terjauh, yang termiring dan paling menyimpang dari apa yang pernah manusia buat. Ketika kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang kalau dari rahim, titik rahim adalah menuju sempurna, yang dimasukkan, yang kemudian menjadi hitungan baru tetapi belum brojol, belum dilahirkan, namanya dalam kandungan. Kita tahu ya algoritmanya, yang kemudian 9 bulan kemudian, 9 bulan 10 hari ya, 9 sampai 10 bulan dia dilahirkan menjadi manusia. Oke, yang kemudian naik tingkat dari menuju sempurna dalam mekanisme prosedur alami kealamian, dari hukum alam yang memang diciptakan oleh sang pemilik waktu, yang kemudian aplikasinya dijaga oleh matahari, bulan sebagai penggiring dalam kesetiaan, loyalitas dan tanggung jawab penuh, ya kan? Yang kemudian bahkan sebelum dari dunia manusia ada, mereka sudah ada menggiring para hewan-hewan yang punya sistem semiliar. Semiliar itu serupa, sama, tetapi bukan wujud manusia. Adanya dinosaurus dan sebagainya yang melahirkan dari dalam telur, sama kategorinya. Nah, digiring juga oleh matahari dan bulan, dan pada waktu itu belum ada Tuhan, belum ada belum ada Allah, belum ada dewa. Kalian tidak melihat anjing atau dinosaurus mengukir-ukir dan sembayang atau buat masjid atau buat rumah ibadah, padahal penciptanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan pada waktu itu ada nggak di zaman dinosaurus? Nggak ada. Lalu siapa yang menciptakan? Ya kan? Nah, di zaman manusia hal itu muncul, yang kemudian jadi cerita. Perhatikan baik-baik. Yang kemudian penyimpangannya adalah menempatkan dunia menjadi lebih kejam dalam peperangan dan sebagainya. Tetapi kita harus sadari bahwa dunia adalah pembangunan di permukaan bumi oleh manusia, bukan oleh binatang. Binatang punya haknya sendiri dan dia tidak coba untuk menguasai. Buktinya apa? Buktinya dia lebih toleran kepada manusia dan memberi dia mengalah. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang dimiliki oleh manusia kalau kita sudah menyadari bahwa kita dari menuju sempurna menjadi belum sempurna dilahirkan sebagai manusia atau sebagai makhluk-makhluk yang lain, yang kemudian apapun yang kita perlukan disediakan oleh bumi yang sempurna, termasuk ilmu pengetahuan, pembelajaran. Lalu dari mana datangnya dunia kejam? Nah, dari mana datangnya dunia kejam yang kemudian oleh karena tingkat kekejamannya itu dimiliki lalu jadi sombong, seakan-akan dunia itu udah paling kejam, dunia paling hebat. Padahal algoritma alami kealamian adalah dunia yang dari menuju sempurna, belum sempurna, ditempatkan, diajari, diberikan mekanisme oleh tempat yang sempurna, yang memiliki segalanya, termasuk materi ajaran bagaimana harus hidup, itu ada di sana. Lalu perhatikan baik-baik. Lalu dunia membangun dengan kata yang terkejam. Bahkan bocah-bocah yang menghargai algoritma, aritmatika, kehidupan alam kealamian, yang lebih menghormati matahari dan bulan dibantai dalam sejarah mereka, ya kan? Yang kemudian mereka gantikan, modifikasi, lalu membangun sebuah dunia yang kejam. Saya mau kasih tahu, kalau kita gunakan pada algoritma itu, maka kekejamanmu adalah copy paste daripada semesta yang kejam. Anda tahu apabila terjadi sesuatu di mana semesta menunjukkan kekejamannya. Nah, ketika semesta menunjukkan kekejamannya, Anda mau pegangan apapun selain pada pegangan semesta kembali sia-sia. Itu sebabnya kalian manusia yang sadar, manusia yang tidak sadar, engkau kaji ulang. Lalu kekejaman dunia yang kau bangun dan kau terapkan pada orang-orang yang tahu algoritma itu akan berbuah. Apa yang kau tabur, itu menjadi kau tuai. Itu sebabnya ini menjadi video terakhir yang saya sampaikan sebagai peringatan, sekaligus juga pertunjukan, karena setelah ini saya sudah minta sedikit pembelajaran tentang kekejaman semesta. Kekejaman semesta juga menyangkut kekejaman bumi.
Kekejaman bumi itu menyangkut sakit penyakit dan sebagainya. Nah, kalau kekejaman semesta itu menyangkut keajaiban tidak akan pernah ada lagi. Karena keajaiban itu supporting yang kemudian tersupport, dan yang tersupport itu mengalirkan dampak yang sama, yaitu keajaiban dan segala macam yang dibutuhkan. Oke, jadi manusia, engkau jika tidak menyadari, engkau harus menerima sebuah pembelajaran yang namanya universe, tingkat kekejaman semesta, di mana mereka sudah melihat hidupmu just put it back as a body bag. Itu sebabnya jangan heran jika dunia akan menjadi lebih parah lagi, karena memang tingkat kekejamannya harus sampai di situ sebagai pembelajaran. Oke, tiap-tiap akun saya akan akhiri. Jadi akun Jero Wijero akan berakhir di hari ini, karena besok saya harus tetap harus makan, saya harus bayar hutang, kemudian saya nggak ada, saya nggak punya keluarga, nggak bisa support, karena saya tahu algoritma kalian dalam dunia kekejaman memperposisikan, yang kemudian saya harus memberikan asupan pada kalian ilmu pengetahuan. Sekarang saya kasih tingkat akhir, yaitu bagaimana kalian mengcopy dan melaksanakan kekejaman dunia justru pada orang-orang yang sebenarnya kalian harus jaga. Tetapi karena kalian degil dan tegar tengkuk, makanya sampai tahap di kekejaman semesta. Kekejaman semesta dulu pernah ada nggak ya? Nggak pernah, baru sampai di tingkat kekejaman bumi saja. Karena kekejaman semesta itu harus melibatkan semua aspek, termasuk aspek digitalmu, generasimu, aplikasi daripada penggunaan toolsmu dan sebagainya, yang kemudian engkau pergunakan bersama-sama untuk kesombongan dunia. Tetapi dunia lupa bahwa dunia itu lahir belum sempurna, diberikan kesempurnaan dan berbagai macam peralatan yang bisa dihasilkan dari kesempurnaan itu untuk membawa arti yang benar, tetapi artinya dibawa tidak benar. Maka sebagai balasannya untuk kekapokannya adalah kekejaman semesta. Oke, nah edisi kekejaman semesta saya putuskan, saya cuma kasih kulitnya saja. Setelah itu silakan Anda cari sendiri bagaimana efeknya, dampaknya, dan apa yang harus kalian lakukan kalau kekejaman semesta itu sudah muncul dan mengarah pada hidupmu. Itu sebabnya semesta itu kalau udah ngelihat kalian, itu ngelihat sampai ujung. Jadi udah tahu seperti apa, bagaimana. Jadi kalian mau ornamen kesucian agama nggak ada gunanya. Kalian mau jaga-jaga kesehatan nggak ada fungsinya. Kenapa? Karena kekejaman semesta itu adalah membiarkan kalian, tetapi akhirnya adalah membuang kalian dan mengambil kembali apa yang kalian ambil. Oke, itulah ciri dan hal yang harus paling ditakuti sebetulnya oleh manusia, supaya jangan sampai di tahap itu bukunya, tetapi kalian kan mau tahu. Jadi itulah yang saya sampaikan. Selamat tinggal Jero Wijero. Akunnya akan saya tutup, dan sumber-sumber di mana saya bisa memberikan aspirasi kalian saya hentikan dulu, dan kemudian di seputar juga saya akan hentikan. Anda boleh datang, Anda boleh terapkan bagaimana bertanya, bagaimana mencari, bagaimana mengikuti jalur algoritma aritmatika alam. Untuk digital saya selesaikan, karena saya harus menjual handphonenya, harus hidup, dan harus benar-benar melawan kekejaman dunia kalian, karena saya masih ada sebagai manusia. Tetapi jangan lupa, kekejaman semesta yang maksimum adalah ketika nanti saya nggak ada, karena itu adalah pasti titah dari pemilik waktu. Itu sebabnya 30 tahun lagi Anda akan merasa kekejaman udah tingkat titik X, sama seperti ajab, karma, dan sebagainya, di mana kalian akan merasa. Dan kalau kalian bukan orang-orang yang menyadari itu, maka matilah dengan tidak tenang, pura-pura tenang. Oke, itu saja. Salam dari saya, Wisnu Heru Wijanarko, si Bocang, dan juga Jero Wijero. Jero tentang lahirmu, dan Wijero tentang bagaimana matimu, dan seperti apa kau menantang semesta dalam tingkat kekejaman dunia. Ini bumi, bukan dunia. Dunia adalah pembangunan yang kalian bangun. Bisa digeser dan bisa dimusnahkan oleh semesta dengan cara apapun juga. Tapi caranya kali ini adalah dijepit dari atas dan dari bawah, dan kemudian kembali pada bawah.
dari apa yang kalian ambil, semuanya akan dikembalikan. Masih bersama dengan saya dalam kesadaran terangon. Sampai jumpa.